Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Faqala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'du. Jamaah sholat isya rahimakumullah, kita laksanakan pembahasan seputar fikih sholat. Malam hari ini kita membahas syarat sah sholat. Kita ambil dari kitab Al-Ghoyah wa Taqrib. Wa syaraitu sholati qabla dukhuli fiha khamsatu asya'i. Dan syarat-syarat sholat sebelum masuknya waktu sholat ada 5 macam. Jadi 5 hal ini harus kita siapkan terlebih dahulu sebelum menjalankan ibadah sholat. Yang pertama adalah toharatul a'dha'i minal hadas wan najas atau wan najis, yaitu bersihnya anggota badan dari hadas dan najis. Ini syarat yang pertama. Maka sebelum memulai sholat bebas dari hadas dan najis. Apa beda hadas dan najis? Kalau hadas itu keadaan seseorang yang harus wudu atau mandi besar terlebih dahulu sebelum menjalankan sholat. Jadi hadas ini bukan benda, tetapi status seseorang yang harus wudu atau mandi besar terlebih dahulu sebelum menjalankan sholat. Maka kemudian hadas dibagi menjadi 2, hadas kecil dan hadas besar. Kalau kita dalam kondisi hadas kecil, misalnya setelah buang air besar, buang air kecil, atau buang angin dan sebagainya, maka kita karena hadas kecil cukup berwudu saja, berarti sudah bersih dari hadas. Tetapi kalau sedang hadas besar, misalnya baru suci dari haid atau mungkin setelah berhubungan badan suami dan istri misalnya, maka ini berarti dalam kondisi junub hadas besar, maka dia harus mandi besar terlebih dahulu, kemudian juga berwudu, baru dia bebas dari hadas. Ini makna sederhana dari hadas. Adapun najis, najis ini benda, yaitu benda yang dinyatakan kotor oleh syariat Islam, sehingga harus dihilangkan sebelum menjalankan ibadah sholat. Kalau dia dari definisi ini, benda yang kotor, tetapi yang menyatakan kotor yang harus dibersihkan ini adalah syariat Islam, bukan perasaan. Salah satu contoh benda najis yang dinyatakan kotor oleh syariat diantaranya kotoran manusia atau air liur anjing misalnya. Ini diantara sekian banyak contoh, termasuk bangkai. Ini kotor dan karena dinyatakan syariat sebagai najis maka dihukumi najis. Tetapi nanti ada beberapa benda yang kotor atau bahkan menjijikkan tetapi itu bukan najis, misalnya air liur atau ingus. Ini memang sebagian orang atau umumnya orang anggap ini kotor, tetapi oleh syariat dinyatakan bukan najis. Ini syarat yang pertama. Jadi sebelum sholat dipastikan dulu hadas besar dan kecil dihilangkan dengan mandi besar atau berwudu. Kemudian najis yang menempel di tubuh kita juga harus disucikan terlebih dahulu. Kemudian syarat yang kedua, wasatrul aurah bilibasin tahirin, menutup aurat dengan menggunakan pakaian yang bersih dari najis. Standar minimal seorang laki-laki aurat yang harus tertutup ketika sholat adalah antara pusar sampai dengan lutut.
Jadi pusarnya sendiri dan lututnya sendiri itu bukan aurat, tetapi itu perlu ditutup, karena kalau sampai pusar dan lutut tidak ditutup walaupun hanya setengahnya saja, berarti nanti aurat di bawahnya akan sangat mudah tersingkap. Sehingga prinsipnya aurat itu antara pusar dan lutut yang wajib ditutup ketika menjalankan ibadah sholat. Ini kita bicara tentang standar fikihnya. Walaupun nanti kalau kita bicara tentang adab, tentunya kalau kita punya pakaian lengkap, hanya mengenakan pakaian yang minimalis seperti itu, tentunya kita lebih malu harusnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian untuk wanita, bagian tubuh yang harus ditutup ketika sholat adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Telapak tangan ini adalah kafai atau dua telapak tangan. Maksudnya adalah telapak tangan dan punggungnya. Jadi bolak-balik ini sampai maksimal pergelangan tangan ini boleh terbuka. Adapun selain wajah dan telapak tangan dan punggung harus tertutup semuanya. Dan pakaian ini juga harus dipastikan thahirin, bebas dari najis. Kemudian syarat yang ketiga yang harus dikerjakan sebelum sholat adalah wal wuqufu ala makanin thahirin. Harus berdiri di tempat yang suci juga. Jadi tadi anggota badan sudah suci dari hadas dan najis. Yang kedua pakaian menutup aurat dan bebas dari najis. Yang ketiga ini tempatnya yang kita pakai untuk sholat juga harus dipastikan bersih dari najis. Kemudian syarat yang keempat adalah wal ilmu bidukhulil waqti. Harus tahu masuknya waktu sholat. Karena waktu masuknya sholat itu adalah syarat sah. Sehingga sholat yang dikerjakan sebelum waktunya maka hukumnya tidak sah. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat ini adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya. Setelah detail penjelasan waktu masuk sholat dan berakhirnya sudah kita bahas minggu yang kemarin. Intinya begitu masuk waktu sholat baru boleh mengerjakan, dan yang paling afdal adalah mengerjakan sholat itu di awal waktu. Kemudian syarat sah yang terakhir adalah wa istiqbalul qiblah, menghadap ke arah kiblat. Maka juga harus dipastikan dimanapun kita berada, kita pastikan kita sholat menghadap ke arah kiblat. Mungkin syarat yang kelima ini perlu kami sampaikan agak terperinci. Jadi berkaitan dengan menghadap kiblat ini syarat Islam memudahkan. Di antaranya adalah Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 144, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Satroh di sini adalah arah. Arah di sini maksudnya adalah barat, timur, utara atau selatan. Sehingga apakah harus tepat menghadap kiblat secara langsung? Para ulama menjelaskan, kalau kita sholat bisa melihat Ka'bah, berarti kita sedang di Masjidil Haram atau di komplek Masjidil Haram, maka wajib hukumnya sholat tepat menghadap ke arah Ka'bah. Tetapi bagi orang yang lokasinya jauh dari Ka'bah seperti Indonesia, bahkan Madinah pun sudah dianggap jauh karena jaraknya sudah 490 kilo, maka cukup menghadap ke arah kiblat. Berarti kalau Indonesia menghadapnya ke arah barat. Kalau Madinah, warga Madinah menghadapnya ke arah selatan. Sehingga ayat ini sebagai satu landasan para ulama, tidak harus masjid itu mengadakan kalibrasi, yaitu program dari Kemenang. Sebagian masjid
di hadapan tepat ke arah kiblat, sehingga sebagian masjid softnya jadi miring, mengurangi kapasitas soft. Imam Al-Qurtubi mengatakan para ulama tidak ada khilaf, semuanya sepakat bahwa tidak ada kewajiban langsung tepat menghadap ke arah kiblat, karena ini adalah satu kewajiban. Andaikan ini diwajibkan, adalah kewajiban yang mustahil dikerjakan. Bahkan kalau masjid itu dikalibrasi sekalipun tidak mungkin dikerjakan, karena andaikan kita sholat bergeser 1 derajat saja dari arah yang tepat itu, 1 derajat saja, kita sudah bergeser 400-an kilo dari Ka'bah. Itu berarti harusnya menghadap ke Ka'bah 1 derajat saja sudah geser ke arah kota Madinah. Sehingga para ulama mengatakan, termasuk Imam Al-Qurtubi, tidak ada khilaf bagi orang yang jauh dari Ka'bah harus menghadap langsung ke arah Ka'bah. Apa bukti yang lain atau dalil-dalil yang lain? Dalil yang pertama adalah dulu ketika terjadi pergantian arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah, itu ketika para sahabat sedang sholat di masjid yang sekarang dinamakan Masjid Qiblatain. Ketika sudah dapat 2 rakaat, dapat turunlah wahyu kepada Rasulullah, arah Ka'bah dipindah ke Ka'bah, arah kiblat dipindah ke Ka'bah. Saat itu juga di rakaat ketiga Rasul dan para sahabat berputar 180 derajat dari arah utara menuju ke arah selatan. Itu bisa dipastikan tidak mungkin langsung tepat menghadap ke Ka'bah, karena spontan dikerjakan di tengah sholat. Bahkan kabar perpindahan kiblat ini baru sampai ke Masjid Quba subuh besok harinya. Ketika subuh itu ada orang yang memberitahu bahwa kiblat sudah berpindah ketika jamaah sedang rukuk. Maka ketika rukuk berpindah 180 derajat menuju ke arah Ka'bah. Itu 2 peristiwa yang Rasul tidak mengulang kembali sholatnya, padahal bisa dipastikan arah kiblat saat itu tidak tepat. Dalil yang kedua, ketika Rasul mengajarkan para sahabat untuk menghadap kiblat ketika beliau tinggal di kota Madinah, beliau mengatakan, bainal maghribi wal masjidi qiblatun. Arah kiblat bagi penduduk Madinah adalah antara barat dan timur, maka tengah-tengahnya adalah itu arah kiblat. Itu artinya Rasul sangat sederhana sekali. Arah kiblat bagi warga Madinah adalah ke arah selatan. Yang penting tengah-tengah antara barat dan timur. Kemudian di antara dalil yang lain adalah bahwasanya untuk menguatkan bahwasanya syariat Islam ini memudahkan. Yuridu wa hukumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Maka mengharuskan menghadap kiblat tepat, selain itu juga mustahil dikerjakan oleh orang yang jauh dari kota Mekah. Ini juga sangat memberatkan, apalagi kompas itu baru ditemukan abad ke-9 Masehi, jauh hari setelah Rasulullah SAW. Ini 5 syarat yang harus kita siapkan sebelum menjalankan ibadah